Kisah nyata ini tentang sebuah hubungan diam-diam seorang janda muda yang hanya memburu kepuasan dan membuka tirai rahasia dan mengungkap kisah cinta yang berakhir ke dalam situasi yang sangat memilukan setelah berkenalan dengan seorang pria. Bagaimana kisah ini bermula dan apa motif dari pria tersebut sehingga kejadian ini bisa terjadi? Yuk mari kita bahas. Saya perkenalkan dengan Diana Sari, atau lebih dikenal sebagai Diana, adalah seorang perempuan berusia 22 tahun. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah desa di daerah Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Diana pernah menikah dengan seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya. Dari pernikahan pertamanya, mereka memiliki seorang anak laki-laki. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berlangsung lama, dan pada bulan Mei tahun 2013, mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah resmi bercerai dengan suami pertamanya, Diana kini tinggal sendirian dengan anaknya. Suaminya memutuskan untuk pergi entah kemana beberapa bulan setelah perceraian. Setelah itu, Diana mulai berkenalan dengan seorang pria bernama Fikri, yang berusia 23 tahun. Fikri adalah seorang pria yang tinggal bersama istri dan anaknya di daerah Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Setelah keduanya berkenalan dan merasa cocok, Fikri dan Diana memutuskan untuk berpacaran. Namun, sayangnya, dari awal hubungan, Fikri tidak jujur dan tidak memberitahu Diana bahwa ia sudah menikah dan memiliki anak. Sehari-hari Fikri bekerja sebagai seorang sopir di kantor pengadilan agama Klungkung, Bali. Menurut beberapa teman di tempat kerjanya, Fikri dikenal sebagai karyawan yang sangat lugu, pendiam, dan jarang berbaur dengan teman satu kantornya. Sifat pendiam Fikri begitu mencolok sehingga ia tidak pernah memulai pembicaraan dengan teman-temannya kecuali jika mereka yang memulainya terlebih dahulu. Pada saat itu, Diana percaya bahwa Fikri adalah seorang bujangan. Sebagai hasilnya, dia mengundangnya untuk tinggal bersamanya di sebuah kamar kos yang terletak di Jalan Kenyeri 9, Semarapura, Klungkung, Bali. Sementara itu, Diana menitipkan anak satu-satunya kepada orang tuanya di Sumbawa Besar. Menurut beberapa teman dan tetangga, sejak Diana mulai berpacaran dengan Fikri, dia dengan terbuka menyatakan cintanya yang mendalam padanya. Tanpa menyadari pernikahan dan anak Fikri yang terdahulu karena kurangnya pengungkapan, Diana tetap setia pada hubungan mereka. Pada suatu hari, Diana memberikan Fikri hadiah berupa sepeda motor untuk digunakan pergi bekerja. Hubungan terlarang ini berlangsung selama beberapa bulan, dan akhirnya Diana hamil. Di tengah situasi ini, Diana bahkan meminta pertanggungjawaban dari Fikri karena takut aksi perselingkuhan mereka akan terbongkar kepada istrinya di rumah. Dengan berat hati, Fikri mengakui bahwa selama ini ia memiliki seorang anak dan istri yang tinggal di Sumbawa. Mendengar pengakuan itu, Diana Sari sangat sedih. Dia kemudian melepaskan semua emosinya dengan melontarkan kata-kata hinaan kepada Fikri. Bahkan, Diana mengancam bahwa jika Fikri tidak mau bertanggung jawab, ia akan segera membocorkan perselingkuhan ini kepada istrinya. Fikri saat itu yang merasa terpojokan dan akhirnya merencanakan hal yang keji kepada Diana. Kejadian ini terjadi pada di pagi hari. Fikri kala itu bangun pagi lebih dulu daripada Diana dan mengetahui bahwa Diana ini masih dalam keadaan tertidur pulas. Fikri kemudian langsung mencekram kuat leher Diana selama 7 menit sampai dia ini kehilangan nyawa. Setelah memastikan bahwa kekasihnya telah benar-benar kehilangan nyawa, lantas kemudian membawa tubuh Diana ke dalam kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, Fikri sangatlah bingung dan langsung memikirkan cara untuk menghilangkan jejak kejahatannya yang sudah dilakukan. Namun karena hari yang sudah menjelang siang, Fikri pun memutuskan untuk pergi bekerja terlebih dahulu, sedangkan tubuh Diana dia biarkan di dalam kamar mandi. Sesampainya di kantor Fikri ini, ternyata malah gelisah ya. Dia takut bila tubuhnya Diana ini diketahui oleh tetangga setempat. Maka dari itu Fikri lalu memutuskan untuk mohon izin pulang cepat kepada atasannya dengan beralasan bahwa dirinya tidak enak badan. Sekitar jam 10 pagi Fikri pulang ke rumah dan dia memutuskan untuk membagi bagian tubuh Diana. Fikri yang merasa capek ya karena telah memisahkan sang kekasih, dia memutuskan keluar dari kamarnya untuk sekedar merokok. Bahkan di sana dia juga mengobrol dengan seorang tetangganya sambil menikmati sebatang rokok dengan wajah yang tidak bersalah. Fikri ini juga sempat mau pergi ke sebuah tempat pencucian motor untuk membersihkan motor pemberian dari kekasihnya tersebut. Sebenarnya, pada hari itu, salah seorang tetangga kos yang tidak tinggal jauh dari kamar Diana merasa curiga.
ia melihat ada bercak darah yang mengalir di saluran pembuangan milik Diana. Namun, tetangganya mengira bahwa darah tersebut berasal dari menstruasi Diana. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Hingga akhirnya, setelah maghrib, Fikri pulang ke rumah dan membuang beberapa kantong plastik yang berisi tubuh Diana di berbagai tempat yang berbeda. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 7 Juni, seorang warga yang kebetulan berjalan kaki di daerah jembatan Karangasem merasa curiga. Ia mencium aroma busuk yang sangat menyengat berasal dari bawah kolong jembatan. Karena curiga, dia mencari sumber bau tersebut hingga menemukan sebuah kantong plastik yang disembunyikan di balik pohon nangka. Dengan rasa penasaran, warga itu membuka isi bungkusan tersebut dan terkejut melihat potongan tubuh yang telah terpisah-pisah, hancur, bahkan hampir membusuk. Teman-temannya segera melaporkan kejadian itu kepada warga lain, yang kemudian melapor kepada pihak kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan segera pergi ke lokasi penemuan tubuh dan menjelaskan bahwa dalam kantong itu terdapat potongan kepala perempuan dan juga potongan pinggang yang hampir membusuk. Dikarenakan kondisi tubuh korban yang tidak utuh, polisi segera menyisir area sekitar untuk menemukan bagian tubuh lain yang mungkin terpisah-pisah. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan potongan tubuh lainnya. Oleh karena itu, polisi memutuskan untuk mengerahkan beberapa anjing pelacak. Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 7 jam, upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Polisi menemukan beberapa potongan tubuh lain di lokasi tersebut. Di daerah Desa Pesaban, Karangasem, Bali, 3 kantong plastik berisi potongan tubuh tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut dokter forensik, ketiga kantong plastik itu berisi sebuah kepala manusia dan juga pinggang manusia. Kantong kedua berisi tangan kanan dan tangan kiri, dan satu kantong terakhir berisi kaki kanan dan juga kiri. Setelah melalui beberapa rangkaian penyelidikan lebih lanjut, akhirnya terungkap identitas asli dari tubuh tersebut. Ternyata, itu adalah seorang perempuan berusia 22 tahun bernama Diana Sari. Untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Diana Sari, polisi langsung bergegas melakukan penyelidikan dengan menggeledah rumah kos Diana. Selain itu, polisi juga melakukan interogasi terhadap semua warga yang tinggal di dekat kamar kos milik Diana. Pada akhirnya, salah seorang tetangga Diana mengaku bahwa pada pagi itu sekitar jam 7, dia melihat ada bercak darah yang mengalir di area selokan di depan kamar kos. Kecurigaan polisi akhirnya langsung mengarah kepada Fikri, karena pada hari itu dia terlihat izin pulang dan memberi alasan kepada atasannya bahwa sedang sakit. Kemudian, seminggu setelahnya, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 2014 sekitar jam 7 malam, polisi berhasil menangkap Fikri. Pada saat itu, Fikri sedang berjalan kaki di daerah Jalan Dermawangsa, Semarapura, Klungkung, Bali. Teman-temannya kemudian langsung dibawa ke kantor polisi untuk segera diinterogasi lebih lanjut. Saat interogasi, akhirnya Fikri mengakui semua perbuatannya kepada petugas. Fikri mengakui telah menghilangkan nyawa Diana Sari karena takut bila hubungan perselingkuhan mereka akan diungkapkan kepada istrinya di rumah. Selain itu, dia juga yakin bahwa Diana hanya berpura-pura hamil, dan Fikri mengira hal tersebut dilakukan oleh Diana agar mereka segera melangsungkan pernikahan. Pengadilan kasus ini dilaksanakan pada tanggal 22 Januari tahun 2015 di Pengadilan Negeri Semarapura, Klungkung, Bali. Atas semua perbuatannya, Fikri dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangkan nyawa secara berencana. Sampai pada akhirnya, majelis hakim memvonis Fikri dengan hukuman penjara seumur hidup. Pesan yang dapat diambil dari kejadian ini adalah pentingnya kejujuran dalam hubungan dan penanganan konflik. Tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, dan keputusan impulsif dapat merusak banyak kehidupan. Pesan yang dapat diambil adalah perlunya komunikasi yang terbuka, serta penyelesaian masalah dengan cara yang damai. Kesehatan mental dan hubungan yang sehat harus diutamakan. Kejadian ini mengingatkan kita untuk menghindari tindakan ekstrim dan mencari solusi yang positif dalam menghadapi ketidaksetujuan atau masalah dalam hubungan. Bagaimana menurut kalian cerita di atas? Siapa yang salah dalam cerita yang sedemikian rupa? Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe.